What's up boys? Jadi hari ini North Boys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang kita review hari ini adalah laptop dari MSI ini. Lini mereka yang paling laku lah bisa kita bilang. Entry level gaming laptop mereka yaitu lini GL. Dimana di sini udah ada yang terbaru GL65 nih buat tahun 2020 ini. Nah, si GL65 ini perjalanannya juga udah cukup panjang. Kalau kita kilas balik sebentar, di laptop pertama yang kita review di channel North Boys ini yaitu MSI GL62, dimana itu menjadi laptop pertama yang pakai GTX 1050 waktu itu dan paling terjangkau, paling murah pada saat zamannya. Udah gitu kita sempat juga nge-review GL63 di mana di situ lagi-lagi menjadi sebuah laptop yang menggunakan RTX 2060 termurah di masanya. Nah, jadi udah kelihatan nih patternnya ya, di mana MSI seri GL ini bisa menjadi yang termurah dan memberikan performa yang mantap. Si GL65 ini udah pakai juga si Nvidia RTX 2060, udah pakai Intel Core i7 10th Gen 1750H, di mana spek seperti itu kayaknya udah mantep banget ya zaman sekarang buat main game, udah RTX juga udah mantep banget pastinya. Nah, MSI GL65 ini sendiri memiliki beberapa varian. Selain menggunakan RTX 2060, GL65 juga ada yang menggunakan GTX 1660 Ti nih boys. Dan juga setiap tingkatan graphics card ini ada dua jenis. Yang satu menggunakan keyboard RGB dan layarnya 144Hz, dan satu lagi yang sama seperti unit yang kita review kali ini, keyboardnya hanya red backlit aja dengan layar 120Hz. Nah, udah gitu sekarang kita bakal ngomongin soal form factor dulu sedikit, nanti baru kita bahas performanya seperti apa. Form factornya kalau misalnya kita lihat di sini nih, kalau kita bandingkan dengan si GL62, GL63 deh ya, yang sebelumnya si GL65 ini, udah ada beberapa perubahan sekarang, dimana di depannya ini udah bener-bener low key lah, polos banget, bisa dibilang ya lebih less gamer laptop lah di sini, dimana di sini masih tetap sama sebenarnya layoutnya. Finishnya masih matte, logonya masih Dragon Army MSI, cuman lainnya kali ini udah warna hitam semua. Jadi kalau kita lihat dari depan, ya udah rada low key lah, stealthy look seperti itu. Dimana yang dulunya banyak garis-garis merahnya si GL63. Nah, kalau kita masuk ke bagian depan, bagian dalam di sini, di bagian dalamnya juga udah mengalami beberapa perubahan. Yang terutama saya lihat di sini di seri GL65 terbaru ini adalah layout keyboardnya, dimana kali ini keyboardnya masih dengan ada layout numpadnya, cuman udah bener-bener edge to edge, jadi bisa dibilang udah lebih compact dibandingkan dengan si GL63 terdahulu. Seperti biasa, laptop gaming dari MSI selalu pakai keyboard dari SteelSeries, dan kali ini sama nggak ada beda pakai keyboard dari SteelSeries juga. Cuman seri GL65 yang ini single backlit di sini, dimana dia backlit-nya warna merah karena di sini keycapnya sampingnya warna merah, jadi nyalanya warna merah. Dan kali ini kualitas keyboardnya juga udah nggak main-main, bener-bener enak banget, tactile feedbacknya yang mantep banget, ditambah juga travel distance-nya yang pas, bikin kita ngetik pas di laptop ini berasanya enak banget. Mau kita ngetik kerjaan, mau pas gaming juga bener-bener pas banget kayaknya kita ngetik di keyboard ini. Untuk keyboardnya udah jempol banget lah, udah nggak ada masalah. Udah gitu untuk touchpad-nya di sini udah presisi juga, nggak ada masalah, surface-nya juga udah enak untuk dipegang-pegang, dan ada dedicated button untuk klik kiri dan klik kanannya yang menurut gua di sini udah cukup enak karena ada bunyi kliknya nih di sini. Nah, udah gitu kita lanjut sekarang ke bagian speakernya, di mana speakernya ini terletak ada di bagian bawah nih, ada di kiri dan kanan, di mana mereka udah pakai giant speaker. Jadi di sini volumenya udah kenceng banget. Udah gitu kualitasnya juga nggak kalah, jadi udah kenceng, bukannya pecah, di sini nggak pecah sama sekali. Udah gitu si GL65 ini juga speakernya udah ada fitur Nahi Mic-nya, di mana Nahi Mic ini berguna banget bagi kalian yang suka main game yang penting banget surround sound-nya. Contohnya kayak PUBG, jadi kalian bakal gampang banget ngedetect lah orang langkah kakinya itu di bagian mana, 360 derajat tuh bakal jauh lebih gampang di sini. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal displaynya. Si GL65 ini udah menggunakan display sebesar 15,6 inch, resolusi Full HD, dan udah refresh rate-nya di 120Hz. Dimana ini bisa dikatakan sebagai panel yang udah standarnya lah untuk zaman sekarang 2020 ini kalau kita lihat untuk sebuah gaming laptop. Nah, udah gitu di sini untuk bagian bezelnya nih udah berubah dibanding dengan si GL63 karena sekarang bezelnya udah tipis. Udah bisa dibilang menyamai dengan seri yang lebih premiumnya lah, seri GE di situ. Nah, bisa kita lihat udah tipis di sini bagian samping dan atasnya, dan masih ada webcam juga kecil banget yang terletak di tengah area atas ini. Pastinya bakal berguna banget bagi kalian yang suka meeting, Skype, dan Zoom. Udah gitu untuk build quality-nya sekarang kalau kita mau ngomongin, nah build quality-nya menurut gua di sini udah improvement dibandingkan dengan si GL63 sebelumnya. Karena di sini
Kalau kita pegang begini memang masih berasa beberapa sedikit aja titik kopong, cuman overall udah jauh lebih sturdy. Kalau misalkan kita angkat dengan satu tangan juga udah nggak berasa ada bending lagi kali ini. Displaynya nih juga yang udah kokoh banget, jadi kalau misalnya kita goyang-goyangin begini nggak berasa bakal cepat rusak. Ini bakal ngaruh banget kalau bagi yang suka buka laptopnya dengan satu tangan kayak begini. Nah, jadi ini berasa mantep banget build quality-nya secara overall. Ditambah lagi di sini untuk exhaust-nya juga kalian bisa lihat nih, udah ada 3 exhaust. Di bagian kiri 1, di bagian belakang 2, ditambah dengan 7 heatsink-nya, pastinya memang udah terkenal banget MSI dengan thermal cooling system mereka, di mana di sini udah mantep banget. Ditambah lagi ada performa cooler boost-nya mereka juga yang udah dedicated button-nya ada di bagian keyboard-nya. Kalau kita pencet sekali langsung nyala fan-nya dengan kenceng banget, bisa kalian denger nih. Untuk baterainya, si GL65 ini menggunakan baterai sebesar 51 Wh yang kalau kita translate ke working hour itu sekitar 4-5 jam. Udah cukup lah buat kerja di luar. Nah, udah gitu untuk I/O portnya di sini menurut gua udah cukup lengkap karena di bagian kiri dia udah ada LAN port, HDMI port, ada display port juga yang mini, ada USB Type A 3.2, ada USB Type C 3.2, ada audio in dan audio out-nya masih terpisah. Udah gitu di sebelah kanan di sini mantepnya dia udah ada memory card reader juga dan 2 kali USB Type A 3.2 yang pastinya bisa dibilang udah cukup lengkap banget dan enak banget bagi para content creator nih. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian performance-nya. Gimana sih performance dari si Nvidia RTX 2060 dan Intel Core i7 series 10 yang 10750 ini? Sekarang yuk kita lihat performanya. Untuk benchmarking testnya, pertama kita menggunakan Cinebench R15 dan untuk CPU-nya si i7 10750H ini mendapatkan skor di 1286 CB. Lalu untuk Cinebench R20-nya dia dapat 3023 poin. Lanjut ke 3D Mark di mana kita ngetes untuk DirectX 11-nya menggunakan Firestrike, di sini skornya di 13.948. Lalu untuk time spy-nya untuk ngetes DirectX 12-nya kita mendapatkan skornya di 6.482. Dan untuk mengetes kecepatan SSD-nya di sini kita menggunakan Crystal Dismark 7 dan untuk sequential read satunya di sini mendapatkan 2471 MB per second dan write-nya di 1813 MB per second. Untuk gaming testnya kita udah hajar beberapa game AAA seperti Red Dead Redemption 2, Monster Hunter World dan game kompetitif juga contohnya kayak Valorant, di mana kita main game di sini benar-benar enak banget dengan setting yang kira-kira udah di rata-rata very high, udah mantep banget semuanya. Apalagi pas kita coba main Valorant berjam-jam di sini bener-bener CPU-nya dan GPU-nya dingin banget temperaturnya. CPU-nya cuma di sekitar 70-an derajat Celcius, GPU-nya sekitaran 60 derajat Celcius, di mana ini udah mantep banget. Jadi nggak bakal ada yang namanya lagi thermal throttling di MSI GL65 ini. Dan untuk pengaturan gaming kalian di sini udah gampang banget karena udah ada MSI Dragon Center yang udah punya dedicated button sendiri juga di samping kanan tombol fan yang tadi gua udah bilang. Dimana di sini pastinya bakal memudahkan kalian untuk ngatur-ngatur semuanya dari gaming performance-nya, fan performance-nya, cooler boost performance-nya, battery performance juga semuanya bisa kalian atur di MSI Dragon Center dengan sangat mudah karena udah user friendly banget. Intinya si GL65 ini udah sekali lagi tidak mengecewakan dari segi value to performance. Bisa kita lihat dari yang tadi, di sini cooling performance-nya udah mantap, gaming performance-nya udah mantap juga. Jadi kalau misalkan kalian nyari laptop buat main gaming yang mantap nih, ini adalah jawabannya. Cuman sekali lagi seri GL ini bukan yang tipis kayak seri GF. Jadi kalau emang kalian nyari laptop yang tipis bisa buat gaming, carilah seri GF. Kalau emang cari bener-bener value to performance yang pengen kalian dapetin, seri GL inilah yang menjadi jawabannya. Udah gitu ada yang suka nanya lagi, "Bang, kok nggak pakai prosesor dari merek sebelah aja?" Oke, memang merek sebelah itu lebih murah. Cuman kalau emang kalian ini nyari laptop bukan cuma buat gaming, kalau misalkan kalian ada editing juga, apalagi pakai Adobe Premiere, di sini kan Intel nih udah ada QuickSync di mana itu jatuhnya renderingnya jauh lebih cepat dibandingkan merek sebelah. Ditambah lagi di sini gaming performance-nya kalau misalkan yang pakai Intel nggak kalah, bisa dibilang menang dibandingkan dengan yang merek sebelah juga. Nah, kayak gini aja untuk review kita buat si GL65 yang terbaru ini, udah pakai Intel 10th Gen, udah gitu Nvidia RTX 2060. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita dan follow IG kita @dotboys.id. Jangan lupa pencet belnya biar tahu kapan kita upload lagi, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal laptop ini, dan boleh request juga untuk kita mau nge-review apapun itu. Saya Bola, signing out.